Saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam pendalaman liturgi dalam Ekaristi. Pada video yang lalu kita telah mendalami bagian-bagian Ekaristi yang terdiri dari ritus pembuka, kemudian liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus panutup pada bagian awal yaitu ritus pembuka. Minggu lalu atau dalam video sebelumnya kita telah diberi pengantar macam-macam bagiannya, kemudian fungsi dari bagian ritus pembuka ini apa, tujuannya. Lalu kita juga sudah masuk dalam perarakan yang tujuannya membina persekutuan umat. Di sana ada nyanyian pembuka, kita diharapkan diminta untuk menyanyi, berpartisipasi semuanya. Kemudian kita juga telah mendalami tanda salib dan salam. Kini mari kita masuk ke bagian tobat dan Kyrie. Kalau kita menghadiri sesuatu acara, hendaknya kita juga menyiapkan hati kita pada acara itu. Misalkan kita akan bertemu dengan teman, berjumpa dengannya untuk mendengarkan dia, maka kita menyiapkan hati. Yang perlu kita siapkan kalau kita mau Ekaristi adalah hati yang siap, dalam arti kita pada dasarnya tidak pantas. Oleh karena itu, pada bagian awal ini kita diajak untuk merasakan, menyadari bahwa pada dasarnya saya berdosa dan tidak pantas di hadapan Tuhan yang begitu besar dan luar biasanya menganugerahkan putranya sendiri untuk menjadi santapan keselamatan bagi kita. Maka pada bagian ini kita diajak untuk memiliki sikap tobat, dan dalam bagian ini juga kita memohon ampun, belas kasihan dari Tuhan dengan Tuhan kasihanilah kami atau Kyrie. Kyrie adalah bagian dari ordinarium yang nanti ada bagian juga kemuliaan, kudus, serta anak domba Allah. Ada beberapa cara tobat. Yang pertama adalah ajakan imam dengan mendaraskan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian dan seterusnya. Kemudian pada bagian ini dengan cara ini disusul dengan Tuhan kasihanilah kami. Pada hari-hari raya biasanya Tuhan kasihanilah kami dinyanyikan. Pada misa harian biasanya cukup didaraskan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemudian bentuk tobat yang kedua adalah dengan mendaraskan Mazmur tobat. Di dalam kitab Mazmur itu ada banyak jenisnya. Mazmur ratapan, Mazmur sukacita, syukur, kegembiraan. Maka Mazmur tobat ini juga menjadi bentuk untuk kita, membantu kita masuk dalam rasa tobat kita, mohon ampun kepada Tuhan, mohon belas kasihan supaya kita pantas untuk memasuki perayaan Ekaristi. Kemudian bentuk ini juga disusul dengan Tuhan kasihanilah kami. Selanjutnya, tobat bentuk yang lain adalah tobat dipadukan dengan Tuhan kasihanilah kami. Pada dasarnya merupakan seruan pujian kepada Tuhan Yesus dan mohon belas kasihannya. Jadi dalam bentuk tobat yang dipadukan dengan Tuhan kasihanilah kami ini, biasanya KOR harus berkoordinasi dengan imam supaya nanti Tuhan kasihanilah kami tidak dinyanyikan berulang. Nanti imam seperti mengungkapkan kata-kata tobatnya lalu disusul dengan Tuhan kasihanilah kami yang pertama. Lalu imam mengatakan yang berikutnya disusul dengan Kristus kasihanilah kami. Lalu yang terakhir imam mengungkapkan pula kata-kata yang menunjukkan rasa tobat itu, mengarahkan pada tobat itu, lalu disusul dengan Tuhan kasihanilah kami. Jadi koordinasi antara regu KOR yang nyanyi dengan imam ini sangat penting supaya nanti Tuhan kasihanilah kaminya tidak diulang lagi. Jadi sudah didaraskan dalam bentuk paduan dengan paduan suara. Selanjutnya tobat dan Kyrie. Pernyataan tobat
dapat dilakukan juga dalam bentuk yang keempat, yaitu pemberkatan dan percikan air suci. Ini mengenangkan pembaptisan kita. Jadi pada hari Minggu biasanya tobat itu juga bisa dilaksanakan dengan ini. Pada hari Minggu dan khususnya selama masa Paskah itu bisa tobat dalam bentuk percikan air ini, supaya karena Paskah itu kan penyegaran kembali. Pada malam Paskah kita membarui janji baptis, kemudian juga ada baptisan baru. Lalu selama masa Paskah itu kita dapat mengungkapkan tobat dengan cara mereciki dengan air. Imam merecikinya itu. Lalu selama percikan air ini ada lagu atau nyanyian yang mengiringinya. Aspergesme atau nyanyian lain itu dipakai untuk di luar masa Paskah. Sedangkan Fidi Aquam itu nyanyian untuk mengiringi percikan air sebagai tanda tobat itu selama masa Paskah. Dalam buku Puji Syukur edisi lama yang tengahnya ada kuningnya itu, Aspergesme dan Fidi Aquam ini terdapat di sana. Sekarang ada di dalam buku TPE yang kecil-kecil itu, ada di sana. Lanjut, yang ketiga, bentuk tobat ini nanti akan ditutup dengan pernyataan tobat oleh imam. Yang perlu dicermati di sini adalah maknanya itu berbeda dari absolusi atau pengampunan ketika mengaku dosa. Jadi ini memang bentuk tobat yang mengarahkan hati kita untuk sampai pada rasa tobat, merasa tidak pantas dalam perayaan Ekaristi ini, sambil menyelaraskan hati atau yang disebut disposisi batin. Tetapi ini tidak sama dengan mengaku dosa, artinya dosanya dibebaskan semua, tidak. Imam dan umat kemudian tidak juga membuat tanda salib. Kalau di dalam TPE yang lama atau misa sebelum tahun 2000-an itu imam memberikan semacam absolusi, lalu umat juga membuat tanda salib. Tetapi dalam TPE yang baru yang kita pakai sebagai panduan saat ini, tanda salib itu sudah tidak dipakai dalam tobat ini, melainkan imam sendiri hanya mengatupkan kedua tangannya. Menandai dengan tanda salib, mengapa waktu itu ada, itu merupakan pernyataan tobat yang berasal dari tradisi Misale Trente. Jadi ini panduan misa menurut Konsili Trente. Sedangkan kita sekarang itu memakai panduan yang baru, sehingga yang menurut tradisi Trente ini sudah dihapuskan karena kita memakai Misale Romawi tahun 70, panduannya ada di sana. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita mewujudkan niat kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hadir di sana sepenuhnya dalam disposisi hati yang pada dasarnya kita tidak pantas. Kita mengungkapkan tobat sesal kita sebelumnya, menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan kita tunjukkan dalam bentuk tobat ini. Semoga ini membantu kita untuk semakin menghayati Ekaristi, menyiapkan diri memasuki dalam misteri keselamatan di dalam Ekaristi. Salam dan sampai jumpa.